Ini di sebelah dari tadi ada Ahmad Dhani ini ya, pasti publik sudah sangat mengenal begitu ya. Yang sukses juga nih menerapkan pasal-pasal hate speech mungkin ya. Sukses berat karena ya sudah buat laporan. Nah, ini pasti mendukung atau tidak ini bagaimana sikapnya nih, komentarnya. Silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Dhani. Dimulai dari Bapak yang menggebu-gebu tadi, ya, Pak siapa? Pak Martuani. Sebagai polisi itu tidak perlu dicintai rakyat. Polisi tidak perlu dicintai rakyat. Polisi hanya melaksanakan tugas penegakan hukum. Entah itu dicintai atau tidak, gak ngurus, bahasa Surabayanya. Itu Pak, jadi nggak perlu dicintai, jangan takut. Kata Gus Dur. Nggak paten kata orang Surabaya ya. Jadi sebenarnya masalah ini sebenarnya masalah kita semua, tidak hanya masalah polisi. Kita ini sebagai bangsa memang tidak punya guru bangsa. Kalau kita tanya sama mahasiswa, tanya sama anak SMA, siapa guru bangsa Indonesia? Jawabannya nggak tahu pasti. Karena memang tidak pernah ada sosok yang bisa dianggap guru bangsa. Mungkin buat saya, mungkin Gus Dur ya, tapi tidak semua buat semua orang. Jadi masalah kita di sini itu kita adalah kalau katanya Plato itu lack of intellectuality. Kita kekurangan pemahaman tentang pengetahuan. Apa sih itu hate? Ya, apa itu hate speech itu apa? Kadang-kadang masih rancu. Kadang-kadang bahkan seorang sarjana hukum doktor S3 terkenal sekali. Pernah ketemu saya di Dewan Pers, dia berkata bahwa di Amerika wartawan boleh seperti ini, wartawan boleh seperti ini. Yang saya bingung ini dokter kok gak ngerti, ini bukan Amerika, ini Indonesia. Sangat berbeda, ini bukan Indonesia, ini bukan Amerika gitu. Tapi pengalaman pribadi nih Pak Ahmad Dhani ya. Pengalaman saya nggak penting. Loh, itu penting. Nggak penting, Menarik karena itu. terlalu privat ya, terlalu privat. Bukan maksud terpengaruh tidak dengan surat edaran seperti ini kan? Ya juga Ya, cepat saya gitu. saya pokoknya surat edaran itu butuh yang namanya tindakan langsung. Butuh tindakan langsung. Kalau perlu didukung oleh undang-undang. Saya sudah punya rancangan undang-undang yang saya akan coba untuk tawarkan ke DPR. Bunyinya seperti ini kira-kira ya. Barang siapa atau golongan menyebut seseorang atau golongan tertentu dengan sebutan yang nggak usah, yang harus tentu spesifik ya, menyebut dengan golongan atau orang lain sesat, kafir, maka dia akan dikenai denda kurungan 5 tahun atau denda 1 miliar. Kalau itu berupa KUHP, polisi enak pasti. Tidak perlu yang namanya apa ya, maksudnya tidak perlu saksi ahli. Iya kan? Kita nggak perlu tanya sama saksi ahli, ini jelas kok. Orang ini, kelompok ini menyebut aliran lain, kelompok lain sesat atau kafir. Jadi polisi nggak perlu manggil lagi saksi ahli untuk mengartikan kata-kata ini, udah jelas, polisi tinggal bisa langsung tangkap. Jadi kita tidak butuh pendapat rakyat, kita tidak butuh pendapat media. Jalankan saja Polda Metro Jaya dan Polda Metro yang lain ya, Polda yang lain ya. Jalankan saja surat edaran ini. Tidak butuh pendapat yang lain-lain. Jalankan saja dan harus dengan tindakan yang langsung. Misal ya, kalau misalnya kita mau lihat di YouTube, banyak sekali kiai-kiai ulama yang sebenarnya udah masuk sekali itu ujaran hate speech. Saya pengen Pak Dirkrimsus langsung matikan saja YouTube itu, dimatikan saja sehingga orang nggak bisa mengakses itu. Bisa kan Pak? Jadi orang nggak bisa lihat yang namanya ceramah-ceramah atau ungkapan-ungkapan tokoh yang isinya mengajak kepada yang namanya hate speech tadi itu, langsung aja matikan. Jadi sehingga kita ada apa ya, ada seperti tindakan Pak Kapolda tadi yang memanggil tokoh-tokoh agama, itu saya rasa itu tindakan yang perlu dicontoh oleh polda-polda yang lain. Nanti nggak khawatir polisi sibuk kali ya, karena kan di media seperti ini juga ada ini. Enggak, saya siap bantu Polda Metro Jaya. Ada banyak kasus yang lebih. Ya, kalau Pak Direktur pingin saya tahu Mas Dhani siapa saja ini tokoh-tokohnya, wah saya siap semalaman, 2 malam, 3 malam untuk ngasih informasi ini loh Pak.
ini hate banget ini hate banget. Nah, itu tinggal hapus saja. Kalau tadi akunnya. jadinya rancu nih nanti malah jadi fitnah begitu gimana nih? Mas Ahmad? Enggak, itu udah jelas kok. Udah jelas kalau itu speech hate itu udah jelas. Hate speech itu udah jelas. Kita nggak butuh saksi ahli untuk dipanggil ini hate speech, ya nggak perlu. Itu dari kata-katanya udah jelas dia menghasut kok. Iya, baik. Kata-katanya sudah tidak menunjukkan sebuah sopan santun bahwa ini adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi Amerika sekali lagi. Jadi Pak Kapolda, terima kasih dan jajaran kepada semua Pak Kapolri juga bahwa Pak Kapolda dan Pak Kapolri adalah seorang tokoh yang akan mewujudkan paradigma atau parameter apa itu demokrasi Pancasila. Itu yang paling penting. Baik. Bukan demokrasi Amerika sekali lagi. Apalagi demokrasi yang di zamannya Yunani itu. Baik, Ya, baik. Terima kasih tepuk tangan. Ini di sebelahnya Ahmad Dhani ada Bella Sofi juga. Masih ada waktu ya? Ya, atau kita break dulu nih ya. Kita break dulu pemirsa. Kita sambung saat lagi. Pak Hatot lagi ya nanti sebelum ini karena tadi kan disinggung nih oleh Ahmad Dhani. Kalau ngomong kafir didenda 5M. Gimana nih Pak? Terima kasih. Mungkin kita perlu mengoreksi pernyataan Mas Dhani ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus bersikap tawadu. Jangan melebihi Tuhan. Ya. Jangan melebihi Tuhan. Jangan membuat undang-undang seperti itu. Kenapa? Kalau Anda membuat undang-undang seperti itu, di dalam ayat Al-Quran yang menyebut kata-kata kafir itu kan banyak banget. Bahkan ada surat namanya Al-Kafirun gitu loh. Tapi kan Tuhan Pak yang nyebut, bukan manusia. Lah justru itu manusia aja. Kan gini, kata kafir itu dari mana sih rujukannya? Memang dari manusia? Ya kan tidak, dari Tuhan. Jadi oleh karena itu, hati-hati di dalam membuat undang-undang. Undang-undang manusia itu harus dibawa undang-undang Tuhan. Jangan sampai undang-undang manusia di atas undang-undang Tuhan. Wah, kita bisa celaka luar biasa itu. Baik, ya, terima begitu. kasih. Ini Mas Dhani mungkin dikomentari loh, Wong. Itu kan aturannya Tuhan ini soal kafir nggak kafir ini kok nggak boleh. Mungkin saya luruskan barangkali sebentar Mas Dhani ya. Jadi yang saya tahu dalam hadis itu begini. Orang yang mengkafirkan seorang muslim padahal dia bukan kafir, kekafirannya akan kembali kepada dia. Jadi kalau Mas Dhani tadi buat undang-undang, siapa yang mengatakan seseorang kafir padahal dia tidak kafir, itu baru benar gitu loh. Tapi kalau cuma dipotong siapa yang mengatakan kafir atau sesat, maka dipidana sekian, wah itu membuat undang-undang melebihi dari Tuhan, melebihi dari Fir'aun, itu bahaya sekali Mas Dhani ya. Padahal Gitu aja. benar-benar sesat begitu. Gimana coba? Jadi begini. Dengarkan. Apa yang tercantum di Al-Quran itu semuanya adalah melalui Nabi, ya, melalui Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, yang berhak mengatakan kafir dan sesat itu cuma Nabi. Bahkan azab pun, ketika misalnya ada orang terkena musibah atau suku bangsa terkena musibah misalnya, ataupun negara kota kena musibah, kita bahkan tidak berhak bicara bahwa itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena azab itu disebutkan dalam Al-Qur'an melalui cerita-ceritanya melalui nabi semua. Nggak ada yang melalui lurah, cantrik nggak ada, mantri nggak ada. Semua berita-berita tentang azab, semua berita-berita tentang kafir, sesat itu semuanya melalui nabi semua. Bahkan homoseksual dan lesbian pun itu melalui Nabi Lut. Bahkan semua tentang misalnya tentang Yahudi dikafirkan itu melalui Nabi Musa. Kalau ada MUI misalnya, aliran ini aliran sesat begitu, boleh nggak menurut Anda? Boleh. Loh. Boleh, maka dari itu nanti diterangkan dalam undang-undang, nanti dijelaskan di undang-undangnya, penjelasan undang-undang, bahwa yang boleh mensesatkan dan mengkafirkan hanya MUI. Itu jelas, kita kan bernegara, kita punya konstitusi, punya undang-undang. Jadi tidak semua orang, ini kan jadi lebih tertib ini Pak Hatot kan, bener juga kan ya Pak ya? Jadi tidak simpang siur, silakan. Jadi sebentar Mbak, Oh belum selesai? Oke, silakan. Belum selesai. Jadi gini, jawaban saya itu harus dibantah oleh Pak Kiai, nggak boleh nggak dibantah gitu loh. Karena nggak boleh setengah-setengah kan. Jadi tadi apa lagi ya Pak Kiai? LGBT, terus soal kafir, tadi ada undang-undang yang katanya suruh bayar 5M tadi itu ya? Oh iya, artinya gini, tetap pernyataan bahwa orang itu kafir atau sesat itu harus melalui ulama yang kita anggap
MUI sebagai mewakili negara. Karena kalau semua ulama bisa ngomong kafir sesat, jadi nanti hate speech-nya lebih banyak lagi gitu loh. Ada institusi ya. Ada institusi yang kita akui bersama, ada MUI. Ya udah MUI aja. Kalau misalnya ada ormas Islam yang merasa salah satu golongan itu kafir atau sesat, ya. Coba aja di MUI di lobby supaya MUI juga sependapat dengan para ormas-ormas tersebut sehingga bisa muncul sebuah fatwa MUI yang meskipun sebenarnya masyarakat juga tahu nggak mengikat, tapi minimal negara juga bisa menindak. Misalnya Pak Kapolda, berdasarkan MUI kita berhak menindak bahwa aliran ini sesat, kita harus berangus aliran ini. Dari mana dasar hukumnya? Dari fatwa MUI. Jadi bukan dari fatwa ormas atau fatwa perorangan-perorangan gitu, Iya, Pak. jadi nggak boleh fatwa Pak Hotot ya. Karena nanti semua orang bisa asal berfatwa. ditindaklanjuti MUI jadi boleh. Baik, Ya. baik. Ya gini, karena gini kan. Saya karena kira sudah sepakat ya Pak Dani ya. sepakat ya? Iya. Sepakat, Oh, sip. baik. Terima kasih.